Watch, she's gonna start coughing. I am Rukmini, protector of the whip of... Wah wah wah, wahai pengikut sekte Dewa Rengku yang burungnya kaku dan yang burungnya layu. Sang Maha Guru telah kembali untuk memberikan cerita film yang seru. Sekarang mau cerita apa wahai guru? Sekarang mau membawakan alur cerita film Kungfu pada The Dragon Connect season kedua part pertama. Film ini mengisahkan seorang Dragon Master Po yang meneruskan perjalanan untuk mencari senjata mematikan bersama seorang kesatria dari Inggris. Kesatria ini bernama Luthera. Sebelum masuk ke alur ceritanya, alangkah baiknya tonton dulu season sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. So yang penasaran langsung saja putar intronya. Dewa Rengku, Gede Dawa Ireng Kaku. Film ini diawali dengan sebuah gambaran musang-musang bernama Klaus dan Veruca yang ingin menguasai senjata mematikan milik Tiang Sang. Senjata ini akan digunakan untuk membangkitkan pasukan mayat hidup. Sedangkan Master Po dan Luthera akan mencegah kejahatan tersebut karena akan membahayakan keamanan dunia. Di sini ia ditemani nenek tua pencuri bernama Rukmini dan ada juga Mr. Pink sebagai ayah angkat Master Po. Mereka semua akan pergi ke India, tempat tinggal Rukmini untuk mencari Stromwells. Di sini Rukmini menyarankan mereka agar menemukan kalung Master Mastodon supaya memudahkan menemukan Stromwells. Kalung ini berada di tangan temannya Rukmini yang sama-sama berprofesi mulia sebagai pencuri. Ya. Tapi saat di sana, Rukmini merasa heran sebab desanya yang dulu dihuni oleh berbagai macam penjahat kini berubah menjadi desa yang lebih baik. Lalu Rukmini malah asik mencuri barang para warga hingga akhirnya ia ketahuan oleh salah satu bangsawan seekor gajah yang tertarik untuk membeli tongkat yang dibawa Rukmini. Tapi langsung dicegah oleh Master Po sebab tongkat itu merupakan cambuk api mematikan milik Tiang Sang. Lalu Rukmini mengajak mereka untuk masuk ke dalam tempat persembunyiannya dahulu. Tapi lagi-lagi tempat itu malah berubah menjadi tempat bermain anak-anak. Di sini Luthera yang dikenal sebagai kesatria tegas dan keras malah terlihat aneh sebab ia malah asik bermain di sana. Master Po yang melihat Luthera berubah langsung meminta ayahnya agar segera menyadarkannya. Lalu Rukmini masih sibuk mencari letak kalung yang disembunyikan temannya di bawah lantai, tapi ia tidak menemukan apapun di sana. Sementara Mr. Pink membuatkan mie untuk Luthera dan memberikan sebuah pencerahan, yaitu untuk membuat mie yang enak tidak memerlukan resep yang khusus, apalagi meniru resep orang lain. Isyarat ini langsung dipahami Luthera bahwa jika ia ingin menjadi kesatria yang sejati, ia bisa memulai dari diri sendiri dan tidak meniru apa yang dilakukan kakaknya yang sudah terbunuh. Lalu Luthera bergegas mencari kalung yang dengan cepat ia temukan. Sementara Rukmini saat ini menghampiri teman lamanya yang ternyata sudah melupakannya. Sebab itulah Rukmini menyerang teman lamanya ini. Pertikaian ini disaksikan oleh para warga dan berteriak keras menyebut nama Rukmini. Lalu teriakan ini membuat Diah atau teman lamanya Rukmini ini mengingatnya lagi. Kemudian Diah mengajak berbicara secara diam-diam karena anaknya Diah tidak mengetahui masa lalu gelap yang dilakukannya. Master Po pun ikut menyimak. Diah bercerita bahwa desanya berubah semenjak ditinggalkan Rukmini. Ada seorang pengusaha yang membeli setengah desanya dan menyingkirkan semua penjahat dengan cara dipenjara. Diah juga jujur kalau sudah menjual kalung yang dia temukan kepada seseorang yang masih dirahasiakan namanya. Lalu Rukmini menunjukkan salah satu senjata Tiang Sang, yaitu cambuk api yang berhasil ia curi. Tiba-tiba Luthera datang bersama Mr. Pink dengan membawa kalung yang berhasil ia temukan. Awalnya Diah tidak peduli, tapi di sini Luthera berlari keluar untuk membuang kalung itu. Dengan spontan Diah mengejarnya dan memberitahu bahwa kalung itu adalah kalung miliknya sendiri, bukan kalung yang mereka cari. Diah juga memberitahu bahwa ia menjual kalungnya kepada seorang yang bernama Jayes, yaitu pengusaha yang telah membeli setengah desanya.
Setelah itu Lutera merasa bersedih sebab dirinya masih dicap sebagai pembohong oleh Ratu Inggris sebab berpura-pura menjadi kesatria. Melihat ini, Master Po langsung menghiburnya bahwa dia akan membantu Lutera menangkap musang-musang penyihir agar Lutera diangkat sebagai kesatria resmi oleh sang ratu. Tapi Lutera menolak sebab membunuh musang-musang penyihir adalah dendam pribadi atas kematian kakaknya. Sementara Klaus dan Veruca berlayar mencari senjata helm angin milik Master Ostrich. Di sini Klaus menyadari bahwa cambuk api yang dia bawa palsu dan membuangnya. Tiba-tiba kapalnya oleng dan tidak bisa dikendalikan. Sedangkan Diah dan lainnya kini berkumpul. Diah menjelaskan letak kalung itu disembunyikan oleh Jayes, yaitu seorang pengusaha sekaligus kolektor yang membeli apapun barang yang ia sukai. Di sini Master Po menyadari bahwa Jayes adalah gajah yang kemarin ingin membeli tongkat milik Rukmini. Diah menjelaskan bahwa kalung Master Mastodon disimpan Jayes di sebuah ruangan dan dijaga ketat oleh para penjaganya. Lalu mereka semua menyusun rencana untuk merebut kembali kalung itu saat pesta pertunangan Jayes malam ini. Sesampainya di dalam, mereka bagi tugas. Lutera bagian menjamu para tamu, Mr. Pink bagian mengintai, Rukmini bagian mencuri kunci ruangan, dan yang terakhir Master Po sebagai penghabis makanan. Ya, kita beralih ke musang-musang penyihir yang terdampar di sebuah pulau. Di sana persediaan makanan mereka dicuri oleh penduduk pulau. Lalu ia menggunakan sihirnya untuk menangkap salah satu dari mereka. Ternyata pencuri itu dikenal oleh Klaus, yaitu penyihir sama seperti dirinya bernama Nigel. Nigel mengajak musang-musang ke desanya, yaitu tempat tinggal baru para penyihir. Tentu hal ini membuat musang-musang terpukau. Sementara Lutera kini berpura-pura sebagai pembeli. Lalu Jayes menunjukkan semua barang koleksinya yang ditawarkan kepada Lutera. Sedangkan Rukmini hampir saja ketahuan oleh prajurit sebab ia mencuri perhiasan milik pengunjung. Dan Mr. Pink meminta Master Po agar membantu Lutera melancarkan aksinya. Di sini Lutera berusaha mengalihkan perhatian Jayes, sedangkan Master Po secara diam-diam mengambil kunci ruangan rahasia. Lalu Master Po masuk ke dalam ruangan dan Mr. Pink bagian menjaga di luar ruangan. Saat di dalam, Master Po harus berhati-hati melewati tali jebakan yang bila disentuh akan membunyikan alarm peringatan. Kini Rukmini datang dan menyaksikan aksi Master Po yang membuatnya merasa takjub. Lalu Mr. Pink melempar sebuah sumpit agar memudahkan mengambil kalung itu. Saat sudah berhasil mengambil kalung itu, Lutera menghampiri dan mengajak mereka segera keluar. Tapi mereka malah dihadang oleh Jayes, Diah, Padma anaknya Diah, dan para prajurit. Ternyata calon istri Jayes adalah anaknya Diah, yang secara tidak langsung Diah telah membocorkan rencana mereka kepada Jayes, yang kemudian para prajurit menangkap Master Po dan lainnya. Lalu kalung itu akan digunakan sebagai hadiah pernikahan anaknya, yang mana ia ingin segera melangsungkan pernikahan di malam ini juga. Tentu Rukmini sangat kesal melihat pengkhianatan dari teman lamanya ini, dan akhirnya Master Po dan lainnya dimasukkan ke dalam penjara. Mereka dipenjara di tempat penyimpanan kalung tadi. Tidak mau berlama-lama di sana, Lutera berusaha kabur dan menemukan sebuah lubang yang diyakini adalah jalan keluar. Lalu mereka semua masuk ke dalam lubang itu, kecuali Rukmini yang ditaruh di tempat yang berbeda dan diikat oleh Jayes. Di sini Jayes memaksa Rukmini agar segera menyerahkan cambuk apinya yang sedari awal ia minati. Tapi Rukmini tidak peduli dan malah mengajak Jayes karena akan menikahi anak dari seorang pencuri. Jayes tidak menghiraukan penghinaan itu, sebab ia sudah mengetahui semua itu, dan tujuan pernikahan ini bukan untuk menikahi secara tulus, tetapi Jayes hanya ingin menguasai lahan restoran yang dimiliki dia dan akan dijadikan lahan parkir olehnya. Sementara Master Po dan lainnya sudah tiba di lorong bawah tanah dan akan menuju restoran dia, yaitu tempat diselenggarakannya pernikahan Jayes dan anaknya.
Di waktu yang sama tapi di tempat yang berbeda, Nigel menceritakan kepada Musang-Musang bahwa dahulu kala ia kabur dari Inggris saat terjadi permusnahan para penyihir yang dilakukan oleh prajurit istana Inggris. Sebab kematian Raja Alfred disebabkan oleh penyihir. Lalu ia berlayar di lautan selama berbulan-bulan lamanya. Dan tiba-tiba kapalnya hilang kendali sebab ditarik oleh helm tersebut ke pulau itu. Dalam artian kapal milik Musang-Musang yang kemarin hilang kendali juga disebabkan kekuatan helm itu, yaitu helm yang bisa mengendalikan angin. Kini Rukmini berhasil melepaskan diri menggunakan sebilah pisau. Lalu ia pergi dan tidak peduli dengan apa yang akan terjadi terhadap dia dan Padma. World someday. But that's not my Sementara Master Po dan lainnya sudah tiba di restoran Diah dan melancarkan misinya sebelum acara pernikahan dimulai. Tanpa basa-basi mereka pun langsung menyerang prajurit ular. Lalu Rukmini datang dan mengambil cambuk api yang ia sembunyikan di bawah peti untuk menyerang dia. Dan Mr. Pink berusaha merebut kalung itu tapi ia gagal. Pertarungan antara Master Po dan prajurit ular pun masih terus berlanjut. Sedangkan Klaus dan Veruca kini dipertemukan dengan penyihir sakti bernama Kyle. Dialah sang pemegang helm pengendali angin. Di sini Veruca meminta paksa helm itu dengan mengancam Kyle menggunakan sarung tangan sakti Wugao. Lalu Kyle menggunakan helm itu dan bernyanyi untuk mengendalikan angin menyerang Veruca. Sedangkan Rukmini memojokkan dia dan memberitahu bahwa pernikahan Jayes hanyalah akan merebut tanah restorannya. Tapi dia tidak peduli dan memutuskan tetap menikahkan anaknya dengan Jayes. Singkat ceritanya, pernikahan sudah dilakukan dengan syah. Lalu secara cepat Mr. Pink merebut kalung yang sudah dipakai oleh Padma. Tapi tidak sengaja membuat kalung itu pecah, yang mana arwah penunggu di dalam kalung langsung marah dan merasuki Mr. Pink hingga matanya bercahaya. Wah, dan itulah alur cerita film Kung Fu Panda The Dragon Knight season kedua part pertama. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dewo Rengku. Dewo Rengku, gede dawa ireng kaku.